dilaksanakan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, langsung kita mulai nih wawancara pada hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini kami sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi, yang kami hadapi dengan cara melibatkan kondisi kasusnya. Apabila kasus itu masih disertai dengan alasan yang bisa diterima atau tidak, apabila kasus tersebut masih dapat ditolerir karena memiliki alasan yang dapat diterima, maka kasus itu masuk dalam dilema etika. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Setiap ada proses pengambilan keputusan, saya selalu mengadakan rapat musyawarah dengan melibatkan semua dewan guru warga sekolah. Tujuan kegiatan musyawarah tersebut adalah supaya Bapak Ibu guru atau warga sekolah dapat menyampaikan pendapatnya, sehingga saya sebagai kepala sekolah dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para guru atau warga sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan adalah dengan cara mengadakan rapat dewan guru atau warga sekolah dengan melibatkan semua bapak ibu guru yang ada di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah tukar pendapat atau musyawarah dengan bapak ibu guru atau warga sekolah. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Perbedaan pendapat yang sering terjadi antara bapak ibu guru atau warga sekolah yang terlibat dalam kegiatan musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti sebuah kendala. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Biasanya apabila ada kasus yang harus diselesaikan, saya langsung mengajak warga sekolah atau dewan guru untuk rapat bersama. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang mempermudah proses pengambilan sebuah keputusan adalah bapak ibu guru yang ada di sekolah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika, Pak? Semua pentingnya komunikasi dan selalu melibatkan semua komponen yang ada di sekolah untuk memutuskan semua keputusan, karena sejatinya dengan komunikasi atau musyawarah maka akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih baik. Terima kasih Pak Suroso sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Monggo silakan Bapak Putri melanjutkan semua kegiatannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sore. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya Isania Fitriani dari SD Negeri 1 Bandengan. Di sini saya CDP angkatan 11 dari Kabupaten Jepara Bu. Ya, Di sini saya ingin mohon izin waktunya Ibu untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. ya. Boleh ya Bu ya? Silakan. Apabila saya bisa membantu tugas-tugas Bu Fitri, akan saya bantu sebisa mungkin. Oke, terima kasih Bu. Baik, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Ya, Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? ya. Untuk jawaban yang pertama, dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya, kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Karena ini merupakan suatu kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Yang kedua, melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan mereka dengan terbuka. Kemudian juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Yang berikutnya, mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan seperti itu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga ya, maaf ya. Ketiga, yaitu dalam menjalankan keputusan di sekolah, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan cara tadi mengumpulkan informasi. Kemudian juga selain itu juga melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu dengan cara berdiskusi, mendengarkan mereka pendapatnya secara terbuka. Juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan dalam mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir adalah mencari solusi yang terbaik secara adil dan seimbang. Lantas langkah
Ibu lakukan? Oh iya, untuk langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Kemudian harus juga mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian mencari solusi alternatif. Kemudian juga mempertimbangkan bukti-bukti. Dan yang terakhir adalah memilih dari sejumlah alternatif dalam pengambilan keputusan. Baik, Ibu, lantas hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika, Bu? Iya, dalam hal apa saja yang saya anggap efektif itu adalah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu resolusi, berpikir, dan berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis hasil akhir itu yang pertama. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar serta mengutamakan rasa peduli. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, dalam suatu kasus dilema etika itu tentunya masih banyak tantangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, kepemimpinan yang kurang memadai serta kompetensi dan kapasitas yang kurang, juga waktu implementasi, adanya gangguan atau krisis yang dapat mengalihkan perhatian, menimbulkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi keputusan-keputusan strategis. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, di dalam dilema etika itu tentunya ada suatu masalah. Jika masalah itu dapat saya selesaikan secara langsung, akan saya selesaikan atau akan saya laksanakan pada waktu itu juga, tergantung permasalahannya. Tetapi juga apabila ada masalah yang tidak bisa langsung saya tangani, itu nanti tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memerlukan waktu dan pihak-pihak yang lain terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus sehingga dilema etika itu dapat saya selesaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Itu tentunya yang pertama adalah yang jelas adalah Dewan Guru, kemudian rekan sejawat saya, kemudian atasan saya, mungkin juga komite, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Tetapi dalam saya selaku kepala sekolah itu tentunya saya juga harus membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan Dewan Guru juga tadi yang sudah saya sebutkan, ataupun pihak yang terkait juga itu merupakan salah satu hal baik untuk siswa maupun lembaga pendidikan yang khususnya di SD Negeri 1 Kuncinya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Ya, dari semua kasus-kasus itu, tentunya yang pertama saya bersikap mulai belajar bijaksana, adil tentunya itu. Dalam nilai-nilai kebajikan dalam diri saya itu prinsip pengambilan keputusan paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan saya tidak bisa dalam pengambilan keputusan itu saya pilih kasih, entah itu putranya siapa atau dan lain-lain. Saya tetap ataupun mengambil keputusan secara bijaksana. Itu. Terima kasih Bu Suri atas wawancara hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali Ibu untuk saya menambah ilmu tentang kepemimpinan, terutama saat kita menghadapi permasalahan dilema etika. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, Mohon maaf mengganggu. sama-sama Bu Fitri. Semoga jawaban saya tadi bisa membantu dalam tugas-tugas PGP angkatan ke-11. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.